Oke, pagi ini kita akan bahas di pertemuan kedua ya tentang intelijensi buatan kuliah kita pada semester ini. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis aplikasi AI. Ya, kemudian nanti tentang beberapa metode AI yang saat ini sedang berkembang maupun yang terdahulu ya, yang sebelumnya digunakan ya. Kemudian masalah knowledge representation ini juga masalah yang sangat penting pada intelijensi buatan ya, atau di dalam membangun atau memahami sebuah intelijensi muatan ya. Representation nanti kita singkat dengan KR. Oke, yang pertama, untuk apa AI digunakan? Nah, ini minggu lalu atau pertemuan pertama sebenarnya udah ada contoh-contohnya dalam bentuk video. Tapi ini kita singgung lagi ya beberapa istilah yang akan sering Anda dengarkan. Untuk apa? AI itu untuk apa sih? Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan jawaban kalau ditanya aplikasi AI itu apa-apa saja. Yang pertama sistem pakar. Ini bahasa Inggrisnya expert system ya, expert system, sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar itu pengetahuan seorang pakar di bidang tertentu dimasukkan ke sistem komputer sehingga program bisa berlaku seperti orang pakar itu di dalam menganalisa, mendiagnosa atau memikirkan suatu permasalahan. Nah, aplikasi seperti itu namanya sistem pakar dan itu berbasis AI ya, berbasis AI ya. Nah, algoritmanya bisa pakai forward chaining, backward chaining ya, atau mungkin sistem pakar yang pakai berbagai metode uncertainty sekarang ya, atau mau pakai statistik Bayesian ya, atau pakai Fuzzy ya, yang kemarin ya, yang soft computing. Ini adalah algoritma atau teknik yang biasa digunakan untuk membangun sistem pakar. Sekali lagi, sistem pakar ini expert system bahasa Inggrisnya ya. Ya di kita ini mata kuliah pilihan di kita ya. Mata kuliah pilihan dan pernah menjadi judul skripsi yang paling banyak di tahun berapa gitu ya. Sistem pakar ini memang softwarenya bisa dibuat general gitu sehingga kalau dijadikan skripsi bisa tinggal tukar-tukar data saja gitu ya. Belakangan kan sudah mulai kita hentikan dulu skripsi sistem pakar di ditahan dulu, nggak boleh dulu. Semester lalu kita mengarahkan ke ini, ke data science. Ayo data science. Semester lalunya kita mengarahkan pernah ke SPK ya, sistem pendukung keputusan gitu. Kalau udah terlalu banyak dan kasus-kasusnya juga itu aja itu seringkali deskripsi kita hentikan dulu ya supaya Anda melakukan hal yang baru ya, mendapatkan hal yang baru gitu di dalam mengerjakan tugas akhir. Oke, itu yang pertama sistem pakar. Yang kedua pattern recognition. Ini pengenalan pola. Pengenalan pola ya. Karena komputer itu mengenal angka. Manusia mudah mengenal pola. Nah, ada program yang bisa digunakan sehingga komputer bisa mengenal pola seperti halnya manusia. Contohnya pola apa itu, Pak? Pola tanda tangan. Apakah ini tanda tangan Anda atau enggak? Nah, gitu. Program-program yang bisa menganalisa apakah ini tanda tangan yang sah atau tidak itu aplikasinya aplikasi pattern recognition. Mengenal huruf, ini huruf A, ini huruf B gitu. Kalau kita manusia mungkin mudah mengenal. Tapi kalau yang dikasih gambar ya, ini gambar bukan data numerik ya, tapi yang dikasih image. Kalau dikasih gambar, komputer tahu nggak tulisan tangan kita dalam huruf A, dalam huruf B gitu. Itu kan bukan hal yang bukan hal yang mudah kalau itu dilakukan oleh mesin. Bukan hal yang mudah kalau itu dilakukan oleh mesin. Nah, maka aplikasi yang bisa melakukan itu termasuk program AI. Presentasi saya masih kelihatan?
Halo, Masih Pak. Halo Pak, masih Pak. tadi ada pesan ini apa? Lu Masih Pak. lu apa gitu ya? Itu gambar saya masih kelihatan nggak di kiri bawah? Ya, Pak, kalau gambar Gambarnya udah iya, hilang Pak. ya? Oh, kelihatan. Iya. Iya Pak. Iya. Iya, ya udah. Ini karena Pak. dari kemarin bandwidth saya ini agak masalah. Ya, kita lanjut ya. Nah, contohnya image processing ya. Ini pengolahan bahasa Indonesianya ini pengolahan citra ya, image processing. Ini dulu ada mata kuliahnya kita. Image processing ya. Beberapa juga ada senior-senior Anda yang skripsinya image processing ya. Jadi gambar diolah sama program. Nah, itu namanya image processing. Kalau program bisa mengenali gambarnya, nah itu namanya pattern recognition, image processing yang berbasis AI. Dia bisa tahu ini gambar, ada gambar suite ya, suite ada lampu-lampunya, dia tahu lampu mana yang lagi off, lalu nanti dilaporkan ke admin ini lampu suite ini off, berarti komputer di sana lagi mati atau kabelnya. Nah, itu contoh-contoh tugas akhir ya. Yang image processing ini memang tidak mesti berbasis AI. Ya bisa pakai algoritma yang lain ya. Tetapi kalau sekarang ini kebanyakan image processing sudah pakai AI. Algoritmanya deep learning. Nah, ini deep learning adalah sebuah algoritma yang sangat powerful digunakan untuk mengolah citra. Untuk data-data yang besar gitu. Deep learning ini kan. Image processing itu datanya besar. Kenapa datanya besar? Karena waktu disimpan ke komputer, gambar itu disimpan dalam bentuk per titik. Coba kita hitung di gambar kita itu ada berapa titik. Kalau gambarnya 700 kali 800 kali 600 berarti jumlah titik ya pixel ya namanya. Pixelnya itu 800 kali 600. Bayangkan itu ada berapa pixel, ada berapa titik. Sehingga datanya jadi sangat besar. Jadi besar gitu ya. Nah, itu algoritma untuk machine learning yang saat ini banyak membantu pengolahan data-data yang besar itu adalah deep learning. Nah, komputer yang bisa mengenal objek, mengenal gambar, ini huruf apa, ini tanda tangan siapa, ini gambarnya gambar anjing atau tidak, ini nama binatangnya apa gitu. Nah, itu namanya computer vision. Computer vision. Di depannya ada pohon enggak gitu dan sebagainya. Itu namanya computer vision. Jadi di dalam pattern recognition ada image processing, ada computer vision, ada algoritmanya deep learning yang saat ini lagi apa? Lagi terkenal dia ya deep learning, lagi banyak digunakan oleh para peneliti. Setidaknya 2 atau 3 mahasiswa yang sudah buat tugas akhir pakai deep learning ya. Kalau deep learning ini mau nggak mau pakai Python, yang programnya yang kalau buat sendiri tuh berat ya. Harus pakai bahasa pemrograman yang sudah ada library-nya yang lengkap itu contohnya ya Python. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga NLP ya, Natural Language Processing. Ya, ini bahasa Indonesianya pengolahan bahasa alami. Nah, ini contoh yang langsung contohnya aja ya. Contohnya program yang bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu contoh program NLP ya, Natural Language Processing. Nah, itu programnya harus program cerdas ya. Kok bisa ya dia tahu menerjemahkan? Ya, coba Anda buat sendiri gitu program yang bisa menerjemahkan sebuah kata. Nah, kalau sebuah kata itu namanya bukan bukan menerjemahkan kalimat ya, tapi kayak kamus. Nah, kalau itu programnya mudah. Tapi bagaimana kalau kata-kata itu disusun dalam bentuk kalimat dari bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan? Nah, itu kan bukan hal yang nggak mudah ya membuatnya. Karena dalam bahasa Inggris saja satu kata pengertiannya bisa macam-macam. Ya. Nah, bagaimana program tahu ya bahwa kalau dia diletakkan di sini artinya jadi begini ya. Bahasa Inggris kan ada juga ya katanya sama tapi maknanya berbeda. Ya, belum lagi kalau terjemahannya pakai apa kata-kata kata kiasan gitu ya. Nah, itu tambah rumit lagi untuk membuat program yang bisa menerjemahkan. Nah, yang sehari-hari Anda bisa contohnya Google ya, Google Translate. Itu program Natural Language Processing ya, Google Translate ya yang ada di Google sekarang.
Atau speak recognition ya di Google juga ada ya. Kita ngomong lalu dia tuliskan. Itu berarti recognition itu kan mengenal ya. Berarti dia bisa mengenal suara kita. Suara kita ngomong nanti diterjemahkannya dalam bentuk dalam bentuk tulisan gitu. Nah, atau program-program chatbot ya, program chat ya. Chatbot itu yang bisa chatting. Kita chatting itu nanti yang jawab program atau disebut bot ya, robot ya. Yang seolah-olah kita chatting sama manusia. Nah, itu juga programnya dibantu oleh natural language processing. Nah, itu gimana itu kok bisa sebuah program bisa menerjemahkan sebuah kalimat, bisa memahami, bisa menjawab orang bisa menjawab orang yang chatting ya, yang menjawab bukan manusia tapi chatbot ya, robot gitu dan sebagainya. Nah, itu dibahas di bidang AI ya. Kemudian robotik ya, robotik ini juga bagian dari AI untuk softwarenya ya, tapi untuk mekaniknya ini kerjasama antara mekanik dengan bidang elektronika ya. Makanya ini robotik ini berkaitan dengan mekatronika nanti. Nah, mekatronika itu make-nya mekanik, mekatronikanya elektronika. Jadi di dalam robot itu ada yang bergerak, mekaniknya apakah roda atau gerakan-gerakan lain. Kemudian ada alat-alat elektroniknya, listrik ya, pengendalian listriknya. Dan kemudian ada programnya. Nah, kita itu di programnya, di AI ya. AI itu memasukkan unsur cerdas di dalam program. Itu robot. Tapi tidak semua robot pakai sistem cerdas ya. Ada robot yang cuma otomasi aja, otomat ya. Jadi otomatis sama cerdas itu beda ya. Nah, ini ada definisi tentang otomatis ya. Misalkan ada lampu. Ketika kita masuk ke dalam ruangan, lampunya otomatis hidup. Waktu kita keluar, otomatis lampunya mati. Itu sistem cerdas enggak? Enggak. Itu sistem otomatis. Nah, jadi harus dilihat nanti ya yang berkaitan dengan masalah otomatis ya, yang berkaitan dengan mekanik lah ini ya robot ini. Jadi robot itu nggak semuanya AI ya, nggak mesti Anda buat robot nanti dia ada AI-nya, belum tentu. Kita harus lihat dulu ya, programnya apa isi. Kemudian games, wah ini apa lagi ya? Ya kebanyakan game-game sekarang itu sudah diselipkan ya program-program AI di dalamnya ya. Ya game FIFA ya, game-game yang perang-perang gitu-gitu ya, war ya dan sebagainya itu sudah di dalam programnya itu udah ada AI-nya ya. Sehingga lawan kita sebagai lawannya ya, manusia yang melawannya tingkat ininya kita melihat seolah-olah kita melawan manusia gitu main game. Kan jadi asik kan, seolah ada manusia di belakang game. Padahal kan itu cuma software. Game ya. Ya, ini kan game yang pertama yang membuat meledaknya AI itu kan kemarin ya, di Blue ya. Nah, itu kan catur itu kan termasuk game ya, di Blue. Yang minggu lalu ya, di Blue. Kemudian kalau sistem pakar tadi ya, ini yang pertama membuat orang percaya bahwa AI itu mungkin gitu ya. Itu MySim ya, MySim. Yang minggu lalu ya. Contohnya ya, MySim ada contoh-contohnya. Ya, kalau komputer yang bisa mengenal objek, mengenal ini ya, absen ini ya. Pattern recognition contohnya absen. Atau kalau Anda tanda tangan nih, sekarang kan ada, atau Anda menulis ya pakai pakai stick ya di handphone dia, yang kita tulis langsung dijadikan huruf gitu. Nah, itu kan pattern recognition. Contoh pattern recognition. Kalau NLP tadi contohnya Google Translate ya, ini ya, yang nomor 3 tadi contohnya. Ya. Nah, yang keenam, data science. Nah, ini sekarang lagi naik daunnya, lagi nomor 1 ini. Bidang yang paling banyak digemari ya. Muncul banyak training data science, webinar data science. Data science ini yang AI-nya itu dia pakai machine learning nanti ya.
Metodenya machine learning ya. Apa yang bisa dilakukan oleh data science? Bisa melakukan prediksi. Jadi data science ini adalah sebuah software yang membantu manusia untuk memecahkan masalah berdasarkan data. Makanya namanya data science atau data mining ya. Data atau big data. Nah, semua ada kata-kata datanya. Bisa memprediksi. Oh, ini besok ada gempa. Nah, gitu. Itu kan penting untuk manusia. Oh, kalau begini keuntungan di perusahaan Anda jadi menurun. Nah, itu kan prediksi. Program-program bisa memprediksi. Oh, kalau kamu begini kuliahnya bisa selesainya 10 tahun. Nah, itu prediksi. Melihat dari nilai mahasiswa gitu. Atau estimasi. Atau bisa mengkelompokkan ya namanya klasifikasi. Atau mengkelompokkan dengan tanpa output ya, tanpa label istilahnya namanya clustering ya. Atau melihat keterkaitan antar data yang sering muncul bersamaan namanya asosiasi. Atau program-program yang bisa menganalisa teks, tulisan ya. Bisa tahu kalau ada 100 kalimat, kalimat itu sentimen kemana ya. Sentimen positif atau negatif ini gitu ya. Kalau ada angket, nah misalkan angket komentar yang diberikan oleh mahasiswa terhadap sebuah mata kuliah, itu bisa diolah sama program kalimat ya, kalimatnya gitu yang diolah. Kalimat ini condong sentimen positif atau negatif ini ke dosennya misalkan gitu. Itu namanya sentimen analis. Atau di Twitter ya, kan banyak itu kata-kata di Twitter bisa kita ambil datanya, bisa dianalisa. Twitter ini condong positif atau negatif terhadap isu tertentu. Ya. Nah, kemudian ada lagi sekarang namanya information retrieval ya. IR ya, information retrieval. Bagaimana bisa mengekstrak informasi ya, bisa di dalam sebuah dokumen misalkan ini ada informasi apa gitu. Apakah antar dua dokumen informasinya ini sama atau enggak gitu, bisa digunakan untuk plagiat ya, atau untuk mendeteksi sebuah dokumen ini dokumennya mengarah ke pembahasan tertentu enggak gitu, information retrieval. Atau kalau kita mengetik ya kata-kata gitu ya, nanti kita mau tahu kata-kata yang kita ketik di dalam search engine, misalkan kita ngetiknya di search engine, kata-kata ini berkaitan dengan dokumen atau website yang mana. Nah, itu digunakan dalam web search engine kayak Google ya, atau Bing gitu ya. Itu information retrieval dan macam-macam gitu ya di sekarang ini. Ya itulah aplikasi AI yang paling populer. AI digunakan untuk apa ya? Untuk ini ya, banyak ya. Makanya saat ini AI menjadi penyokong utama dari apa kemarin? Dari Revolution 4.0 ya. Industri revolusi. Jadi revolusi industri apa? Keempat. Nah, itu pendukung utamanya itu AI. Karena kalau kita lihat ini memang ini sangat dibutuhkan di dunia modern ya, kemampuan, dan sudah terbukti ya. Hasilnya ada gitu ya di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjangkaunya ya, atau minimal melihatnya di YouTube. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan untuk apa AI digunakan. Nah, ini contohnya tadi sistem pakar. Pakar itu syaratnya ada manusia pakar. Manusia pakar ini oleh programmer diwawancarai atau berdiskusi. Nanti programmer akan memikirkan gimana caranya agar kepakaran dia itu bisa masuk ke dalam program komputer. Namanya sistem pakar. Oke. Nah, ini saya carikan sebuah video tadi ya. Ya, dulu. Coba Anda dengarkan ini tentang berbagai aplikasi AI, 12 menit, tapi nanti saya ringkas ya. Hey guys, welcome to this Simply Learn session Kedengaran nggak on suaranya? AI applications in 2020. So here's a small Dengar. Ya, intelligence. silakan di Artificial ini ya. intelligence refers to intelligence displayed by machines Top that AI simulates application human ya. intelligence. Itu linknya ada Basically, di it's bawah. the ability of a machine or a program to think and learn. Now that you're all caught up, let's take a look at how different domains are using AI. Let's have a look at the current market state of AI.
According to Tractica, a market research firm, the global AI market is expected to reach a revenue of $118 billion by 2025. Next, according to the research firm, Gartner, AI usage has grown by 270% in the last 4 years, a clear indication of the growth that's yet to come in the upcoming years. In fact, 87% of companies that actually have adopted AI were using it to improve email marketing. And in some news, that could be positive or negative depending on how you look at it. 75 countries are now using AI technology for surveillance. Now let's have a look at how artificial intelligence is used in different domains. First off, AI applications in e-commerce. AI offers you personalized shopping. With AI, you have Ya, jadi itu pertama kali yang paling top itu untuk penjualan online. Jadi kalau Anda sering belanja online, ya, kan di sini nggak ada yang nggak pernah belanja online kan? Semuanya pernah, ya itu. Jadi waktu kita belanja online itu di aplikasi mereka itu ada AI-nya untuk mengenal kita, untuk merekomendasi kita, yang mengetahui karakter kita yang membeli, apa yang harus diiklankan di halaman kita gitu itu. E-commerce ya. Oke, ini saya potong ke sini. safety. The technology uses a combination of conventional neural networks and graph neural network, which makes lives easier for users by automatically determining the number of lanes and road types behind obstructions on the roads. Next up, we have AI applications in robotics. First off, let's have a look at mobility. Ya, jadi tadi untuk yang navigasi itu ya kayak mobil yang bisa tanpa kendaraan gitu ya. Contohnya ya. Nanti Is Anda the hiring dengarkan. process? Artificial intelligence helps with blind hiring. Software that uses machine learning can be used to sift through applications based on specific parameters. AI can be used to scan job candidates' profiles and resumes to provide recruiters an Ya, untuk memeriksa orang yang melamar pekerjaan, dokumennya, segala macamnya gitu. Nah, nanti, oh ini diterima, ini nggak usah. Gitu. Di bagian HRD ya biasanya. Jadi bisa dilakukan oleh mesin sekarang. soil defects, plant pests, and diseases can be identified. Next, AI helps decrease pesticide usage using technology like computer vision, robotics, and machine learning. Ya, itu di bidang pertanian ya. Need to handle, which is labor costs. This is done to generate levels, maps, textures, weapons, characters, etc. AI can be In-game. used to create smart, human-like Ya, ini game ya. cloud services, GPS, and control signals that can be used to operate the vehicle. It's thanks to all of Ini yang kendaraan tadi ya. Yang lengkapnya driverless otomobil. Jadi mobil ke depan itu nggak perlu supir ya. Udah tahu dia belok kiri, belok kanan, gimana supaya nggak tabrakan segala macam. Jadi pattern recognition tadi ya, vision komputer ya, computer vision tadi itu cukup membantu ya, sama dengan deep learning ya. an image. AI is also used in a tool Yeah. called deep text. Anda juga tahu di Facebook dia tahu wajah kita. Ini wajah siapa yang ada di teman-teman kita di Facebook ya, itu namanya itu face recognition ya di Facebook. Ya. Kalau Anda punya Facebook ya. Kan nggak ada yang nggak punya Facebook ya. Ads by taking into consideration behavioral analysis, pattern recognition, and much more. AI also enables you to retarget audiences at right time to make sure they are given appropriate results and ensure feelings of annoyance and distrust. Next up, there's personalized narratives. AI can help with content marketing in a way that matches the brand style and voice. Ya, digunakan juga di bidang marketing ya untuk mengklasifikasikan konsumen, yang mengetahui karakter konsumen, dan itu di dunia penjualan ya, industri ya, perdagangan itu sangat itu ya. Oke, nanti ini silakan Anda dengarkan ulang. Oke, kita lanjut ke bahasa pemrograman atau tool apa sih untuk membuat program-program AI ini. Ini masih kedengaran ya? Halo? Masih Masih, Pak. Pak. Masih ya, karena Pak. saya tadi malam ngomong sendiri rupanya udah
Eh, mahasiswanya udah nggak kedengaran karena kehilangan sinyal. Oke ya, bahasa pemrograman untuk AI. Yang pertama pakai bahasa pemrograman khusus ya, Prolog atau Lisp. Kalau saya dulu pakai Prolog ya. Pertama saya ini ngajar ya di kelas-kelas AI dulu. Kami pakai bahasa pemrograman namanya Prolog. Prolog itu memang pemrogramannya nggak algoritma ya. Dia nggak ada looping, nggak pakai if then. Dia pakai aturan-aturan tertentu itu Prolog. Sayangnya Prolog ini tidak begitu dikembangkan ya. Prolog versi ininya juga dulu ada ya, versi visualnya, tapi begitu ada beberapa alternatif untuk membuat program AI, nah Prolog ini mulai banyak ditinggalkan. Nah, apa pakai bahasa lain? Pakai MATLAB. Nah, saya juga pernah pakai MATLAB ya. Waktu saya kuliah dulu paling banyak ini pakai MATLAB. Buat program AI yang pakai MATLAB itu. Ya, tesis saya juga saya buat program AI. Oh enggak, saya pakai C++ ya. Saya dulu buat program AI pakai C++. Di MATLAB juga, kalau Anda punya softwarenya, di sana ada banyak library atau modul-modul untuk AI. Ada sistem pakar di sana, ada general genetic algorithm, ada neural network. Oke, nah, kemudian bisa juga menggunakan bahasa yang populer terakhir ya. Saya sebut ini bahasa pemrograman yang modern ya. Contohnya Python atau R gitu ya. Nah, sekarang yang paling banyak orang pakai Python. Karena Python library-nya banyak orang yang buat dan kita di share-nya gitu, library yang mereka buat itu di share-nya kita bisa gunakan. Kita tinggal menggunakan dalam bentuk modul-modul ya. Di internet itu ya. Tidak di kebanyakan free lagi ya. Free kemudian open source gitu, sehingga makanya ini sangat populer untuk program-program AI dan data science. R juga, kalau R ini memang lebih cenderung ke statistik. Tapi kan statistik itu dasar dari pengolahan data ya, pengolahan data. Oke, itu tool atau bahasa pemrograman yang sering digunakan dan nanti akan ada kita gunakan ya di kelas ini nanti ya. Di kelas ini kita akan menggunakan Python ya. Kalau dulu saya terakhir pakai MATLAB ya. Tapi MATLAB ini ya sulit juga untuk mencari yang ininya ya, cari yang lengkapnya ya. Nah, kalau Python ini memang lengkap dan memang free ya, dari sananya gitu. Sifat open source ya. Kalau Prolog nggak usah lah, ini udah terlalu lama. Walaupun softwarenya masih ada, tapi ini sudah jarang orang menggunakan. C++ ini juga nggak usah, kalau Anda mau penelitian pakai C++ kayak saya dulu ya. Jadi saya waktu S2 buat program AI pakai C++. Wah, itu semuanya buat dari awal ya susah ya memang. Tapi dapat pengalaman yang banyak saya tentang bahasa C++, tentang algoritma AI, karena buat sendiri kan. Nah, kalau sekarang ini kayak Python itu kebanyakan kita tinggal gunakan. Tidak dari scratch istilahnya, scratch. Kalau scratch programming kita mulainya dari awal. Nah, itu memang satu langkah cara belajar yang eh, paling efektif untuk kita memahami lebih detail. Tapi kalau mau kecepatan, kita bisa cepat membuat aplikasi ya langsung aja belajar pakai Python langsung. Atau pakai R, kita atau pakai MATLAB langsung. Itulah beberapa tool yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi AI. Nah, metode AI ini mungkin minggu lalu udah ya. Jadi metodenya ada yang klasik, ada yang modern ya. Nah, kalau pakai model klasik itu namanya AI search. Atau pakai logika formal ya. Ini yang di Prolog dia pakai ini ya, yang bahasa pemrograman tadi ya, Prolog. Nah, minggu depan kita udah mulai belajar metode AI yang klasik itu, yaitu AI search. Kita akan bahas AI search ya, mulai minggu depan itu AI search. Ya. Nah, yang modern, metode-metode AI yang modern itu kayak Bayesian, fuzzy, ANN ya, machine learning, deep learning, genetic algorithm. Nah, ini metode-metode yang yang terbaru lah, yang dikenal di dunia artificial intelligence atau dikenal sebagai algoritma artificial intelligence. Ya, kita bahas semua ini nanti di perkuliahan, di materi kita ya.
termasuk ini di dalam bagian yang akan kita belajar. Oke, nah ini bagian yang penting. Nah, kalau Anda ingin memahami AI dengan baik, bisa membuat programnya gitu, harus memahami knowledge representation. Knowledge representation ini bahasa Indonesianya representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan. Nah, ini apa? Ini adalah bagaimana cara menyimpan, ya, bagaimana cara menyimpan konsep-konsep atau elemen-elemen program yang mau kita buat secara intelijensi ya ke dalam sistem komputer sehingga nanti algoritma AI kita atau mesin intelijensi kita bisa menggunakannya. Nah, itu namanya representasi knowledge. Kalau Anda ya bukan kalau Anda udah pasti ya, Anda dulu kan kuliah struktur data. Nah, knowledge representation ini ibaratnya struktur datanya AI ya, AI. Jadi di dunia AI, algoritma AI ini, nah struktur datanya knowledge representation atau representasi pengetahuan. Gitu. Memang untuk apa pengetahuan? Nah di manusia ini kalau ada pengetahuan, kalau kita ngambil keputusan kan pakai pengetahuan. Ya. Manusia kan kalau kalau mau mengambil keputusan ya pakai pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu dia melakukan ini, dia berpikir berdasarkan pengetahuan itu. Oh, berdasarkan ilmu ini begini begini gini baru dia buat keputusan, baru dia melakukan tindakan kan seperti itu kalau manusia. Nah, seperti itulah yang mau ditirukan ke mesin, nah, ke mesin. Jadi knowledge representation itu posisinya seperti ini. Jadi nanti di dalam knowledge representation ya bagaimana cara kita merepresentasikan pengetahuan, memasukkan pengetahuan ke dalam sistem komputer ya, sehingga sistem komputer yang kita sebut cerdas tadi memiliki pengetahuan. Nah, kemudian nanti itu yang digunakan untuk melakukan reasoningnya, melakukan pengolahan untuk menghasilkan sebuah eksekusi yang untuk dilakukan tadi. Dilakukan ya. Bisa sebelumnya mungkin ada planning baru dilakukan begitu. Nah, pengetahuan ini bisa ada di sistem komputer. Yang pertama bisa dibuat langsung oleh manusia, oleh programmer. Dibangun secara langsung oleh programmer. Contohnya di dalam sistem pakar tadi. Jadi kalau sistem pakar, pengetahuan yang masuk ke sistem AI itu di-create ya, dibangun oleh programmernya ya, atau disebut juga nanti knowledge engineer ya. Insinyur ya, atau tukang yang bisa meng-create knowledge ya. Knowledge. Itu bagian dari programmer nanti ini. Nah, begitu. Nah, itulah nanti yang akan dilakukan penalaran ya, atau inferensi yang mengolah ini untuk jadi keputusan dan dieksekusi gitu. Itu contoh kasus yang pertama. Kasus yang kedua bisa jadi pengetahuan itu dihasilkan oleh algoritma. Jadi pengetahuan itu bisa dihasilkan oleh algoritma. Nanti pengetahuan yang dihasilkan oleh algoritma kita menyebutnya model. Nah, inilah yang terjadi pada machine learning, pada data science, data mining gitu. Jadi pada data science atau data mining, machine learning itu kan irisannya sangat kuat ya, yang istilah-istilah itu ya. Itu ada algoritma pembelajaran yang bisa menghasilkan knowledge. Jadi knowledge-nya bukan di-create oleh manusianya, tapi dihasilkan oleh algoritma. Nama algoritma yang menghasilkannya namanya algoritma pembelajaran. Namanya algoritma pembelajaran kan kemarin kan ya. Pembelajaran kan ada 2 atau 3 ya. Ada yang pembelajaran tertuntun, ada pembelajaran yang tidak tertuntun. Atau kalau bahasa Inggrisnya ada yang supervised, ada yang unsupervised learning. Ya, ada yang nyebut 3 semi ya. Kombinasi antara yang supervised dengan unsupervised. Algoritma pembelajaran menghasilkan pengetahuan. Pengetahuannya disebut model. Sehingga ada 2 cara untuk menghasilkan pengetahuan. Bisa di-create sendiri. Misalkan kalau Anda membangun Pazi ya, sistem Pazi, maka knowledge-nya itu yang membangun ya seorang ahli Pazi ya, ahli algoritma Pazi. Tapi kalau Anda pakai data mining, knowledge-nya dibangun oleh algoritma data mining itu knowledge-nya. Itu knowledge representation. Nah, bentuk dari knowledge representation ini berbagai ahli itu tidak seragam ya, macam-macam cara menyatakannya ini.
Jadi ada beragam sumber tentang teknik representation ini. Memang tergantung orangnya lah. Kalau praktisi nanti menurut dia ini, kalau programmer begini, kalau saintis dia begini. Nah, contohnya ini. Jadi ada macam-macam gitu ya. Ini seperti simbolik ya. Ini kan cara melihat knowledge itu seorang saintis lah gitu ya. Seorang ini ya. Tapi kalau secara praktisi yang kayak di Amazon atau di Google, nah itu kan udah dalam bentuk itu ya, dalam bentuk apa? Bentuk jadi. Tapi kalau programmer mungkin melihatnya dalam bentuk itu ya struktur data, apakah OOP gitu ya, atau mungkin dalam bentuk format XML gitu. Nah, tapi secara umum, representatif pengetahuan itu biasanya dinyatakan ada 4. Ada yang direpresentasikan secara logik, ada menggunakan semantic network, ada dalam bentuk frame, ada dalam bentuk production. Nah, tentang ini ada satu modul yang saya berikan ya, itu yang kemarin kami tulis untuk sebuah buku yang juga sekarang lagi di penerbit ya, belum dicetak. Tapi cuplikannya ada saya upload di halaman ini ya, tentang knowledge atau representasi pengetahuan yang 4 ini. Secara logik, secara semantik, frame. Nah, contoh-contoh lain ada beberapa sumber yang menyebut representasi pengetahuan itu contohnya bisa dalam bentuk objek, event, performan, ya meta knowledge, dalam bentuk fakta, ya facts, atau knowledge base tadi. Ya, ini objek ini kan istilah umum ya dalam bentuk objek. Event ini pengetahuan itu menghubungkan antar kejadian. Nah, itu di dalam event. Kalau objek ya seperti halnya objek yang Anda kenal di dalam objek oriented ya, pemodelan objek ya. Atau bisa dalam bentuk pengetahuan yang apa? Dalam bentuk hal yang menceritakan tentang pengetahuan. Yang meta knowledge ini kan penjelasan tentang pengetahuan. Atau berdasarkan kejadian nyata sehari-hari yang disebut dengan fakta ya. Atau ini knowledge base, ini contohnya if then yang di dalam fuzzy logic, sistem pakar pengetahuan ya, pengetahuan itu dibuat dalam bentuk if then. Contoh lain ada yang menyebut representasi pengetahuan bisa dalam bentuk rumus. Nah, jadi kalau rumus itu bisa jadi kita sebut pengetahuan ya. Atau heuristiknya ya, heuristik sebuah rumus yang bisa membantu pemecahan masalah. Atau dalam bentuk parameter-parameter. Jadi model yang dihasilkan oleh machine learning itu dia menghasilkan parameter-parameter tertentu. Setelah dia belajar, maka parameter-parameter itulah yang membentuk pengetahuan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, secara struktur data juga bisa dinyatakan dalam bentuk tree, dalam bentuk graph ya, atau dalam bentuk semantik ya. Semantik itu berarti bagaimana sebuah pengertian, sebuah makna bisa digambarkan ya, digambarkan dalam bentuk penyimpanan di komputer ya. Biasanya digambarkan kalau keterkaitan antar informasi bisa pakai graph ya, atau bisa pakai tree gitu. Ada juga yang dalam bentuk script ya, dalam bentuk dokumen. Itu juga bisa dalam bentuk pengetahuan. Nah, dokumen itu yang dibaca oleh program. Apa maksud dari script itu gitu. Atau dalam bentuk mind map ya, ini mind map ini banyak digunakan untuk presentasi juga ya, untuk menggambarkan apa ya pengetahuan kita ke orang lain. Nah, itu bisa dalam bentuk mind map ya, atau dalam bentuk if then tadi ya. Dalam bentuk if then tadi. Oke, untuk melihat insight lain gini ya, tentang representasi pengetahuan, saya berikan sebuah link yang bisa Anda gunakan untuk nanti untuk membandingkan ya, karena mahasiswa itu butuh insight yang lain ya, tidak hanya dari modul-modul atau dari buku nanti yang diberikan ya. Kalau buku kan kemarin kita pakai bukunya Russell ya, yang ada di portal itu ya. Nah, ini di YouTube ini cukup bagus ini penjelasannya, tapi saya putarkan sebentar ya. Hello friends, welcome to my channel Digital Wave. In this artificial intelligence tutorial, today we will discuss Kedengaran ya? Halo? Terdengar, Pak. knowledge representation. So, let's start our session. What is knowledge representation? So, humans are best at Ya, itu. Jadi
dari beberapa yang ada di YouTube, ini yang menurut saya lebih ini ya, menjelaskan tentang apa itu knowledge representation. Untuk insight lain ya dari yang materi yang saya berikan pada hari ini, Anda bisa lihat yang lain atau Anda cari sendiri. Mana tahu ada yang tidak suka mencari-cari sendiri nih, udah saya carikan dan saya pilihkan gitu untuk Anda dengarkan. understanding, reasoning, and Oke ya, nanti Anda dengarkan itu ya. Oke ya, itu materi kita hari ini 3 tadi ya. Tentang aplikasi AI itu apa saja sih contohnya? Tadi udah kita jelaskan. Yang kedua, metode-metode atau algoritma AI apa saja sih? Nah, tadi juga udah kita jelaskan. Untuk membuat aplikasi AI pakai program apa sih? Tadi udah kita bahas juga. Kemudian yang terakhir tadi knowledge ya. Bagaimana sih menyatakan pengetahuan ke program AI? Bagaimana cara struktur datanya gimana? Karena unsur cerdas dari manusia itu kan karena pengetahuan. Gimana cara memasukkan pengetahuan ke program-program AI? Nah, ini udah kita bahas juga tadi. Nah, ini saya review ya, saya ingatkan lagi. Kemarin kita bahas salah satu kriteria cerdas adalah bersifat otonomi atau mandiri dalam menemukan solusi. Jadi solusinya bukan dari programmernya. Nah, ini merupakan kriteria AI yang penting ya, bahwa ciri khas dari program AI, kalau programnya bukan AI, maka solusi itu adalah langkah-langkah yang dirancang oleh programmer. Itu yang namanya algoritma. Jadilah program. Program inilah yang kalau diberikan problem menghasilkan solusi. Tapi kalau program AI, nah ada algoritma yang dijalankan di mana fungsi dari program itu untuk menghasilkan sebuah sistem yang cerdas. Nah, itulah disebut dengan program AI. Apakah dalam bentuk model atau dalam bentuk knowledge gitu ya, dalam bentuk ini. Jadi solusinya ditemukan oleh algoritma AI itu. Solusinya bukan dituntun oleh algoritma di dalam programnya. Begitu nanti perbedaannya yang mungkin untuk yang baru awal-awal belajar AI, ini sering jadi pertanyaan gitu, ini apa sih program cerdas? Bukannya Excel udah jago itu menghitung 1000 angka, bisa dilakukannya hanya dalam waktu 1 menit, kok itu nggak masuk program AI? Nah, jadi seperti yang kita jelaskan minggu lalu, program AI itu punya ciri khas khusus. Nah, tugas Anda untuk supaya Anda benar belajar tentang materi ini, maka saya beri tugas ya, video yang 2 tadi Anda tonton. Anda buat resume dikit ya, sekitar 2 halaman atau berapa gitu ya. Aplikasi AI yang disebutkan di video itu apa? Nanti Anda tulis. Kemudian teknik representasi yang ada di dalam video itu apa? Nanti Anda tulis. Itu aja. Ya paling ini 2 halaman lah. Anda tulis dengan Word, kemudian hasilnya Anda upload ke Google Form dari kelas ini. Oke, itu tugas kita. Boleh ya kalau ada pertanyaan.